Ya, ya. Berikut persamaan diferensial bab 4 ya. Bab 4 itu persamaan diferensial linier ya. Tujuan pembelajarannya satu, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep PD linier ya. Di konsep PD linier nanti tentang bentuk umumnya ya. Kemudian memahami atau mampu memahami konsep ketakbebasan linier. Kemudian juga mampu memahami konsep determinan Wronski ya, dan prinsip superposisi. Itu tujuan kedua. Terus di bab ini juga diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan PD homogen orde 2 karena ini dasar dari PD linier ya. PD linier nanti akan kita bahas adalah PD orde 2 dan nanti akan dikembangkan untuk orde yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan PD tak homogen orde 2 ya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep PD linier. Jadi PD linier yaitu PD dengan bentuk umum AX YN ditambah A1 X YN-1 ditambah sampai dengan A N-1 X Y aksen ditambah A0 X Y sama dengan Fx ya. Ini bentuk umum dari PD linier ya. Kalau PD yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk umum seperti ini maka dikatakan PD nonlinier. Jadi PD linier itu ditentukan dari masing-masing suku yang ada di persamaan diferensial. Contohnya adalah ini
bentuk umumnya, jadi suku-sukunya harus memenuhi bentuk umum PD linier. Contoh yaitu bentuk umum untuk A0x itu adalah konstanta atau fungsi x. Demikian juga sampai dengan ini AN ya, ANX. Ini adalah konstanta fungsi atau fungsi x. Jadi kalau A0 dan AN ini tidak berupa konstanta atau fungsi x, maka PD adalah PD tak linier. Kemudian untuk variabel tak bebas yn sampai dengan y itu adalah turunan variabel tak bebas y dengan pangkat atau derajat 1. Kemudian untuk fx itu kalau fx-nya bernilai 0, maka PD kita sebut sebagai PD homogen. Kalau tidak sama dengan 0, maka kita sebut sebagai PD tak homogen. Tak homogen ya. Tentunya PD homogen dan tak homogen ini keduanya adalah PD linier. Itu ya contoh, misalnya kita punya x d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3 dy per dx min 2xy sama dengan sin x. Untuk menentukan apakah ini PD linier atau tidak, maka kita akan melihat suku-suku dari PD yang dimaksud. Yang pertama ini ya, yang pertama suku x d kuadrat y dx kuadrat. Koefisien dari turunan y, koefisiennya adalah x. Ini berarti fungsi x ya, fungsi x. Kemudian d kuadrat y per dx kuadrat, ini berarti turunan y atau turunan kedua turunan y kedua dengan pangkat atau derajat 1. Kemudian untuk selanjutnya kita melihat ya, suku kedua 3 dy per dx. 3 ini adalah konstanta, dy per dx turunan y ke 1, pangkat atau derajatnya adalah juga 1. Berarti ini juga suku linier. Kemudian yang ketiga min 2x kali y, min 2x ini adalah fungsi x, kemudian dikali dengan y, itu adalah variabel turunan y, turunan ke 0, berarti ini juga suku yang linier. Kemudian sama dengan sin x, ini adalah fungsi x, sehingga kita bisa katakan PD ini adalah PD linier juga
menjadi PD homogen atau PD non homogen atau tak homogen, maaf, homogen, linear yang tak homogen, yaitu kemudian PD linear ini juga kita bisa klasifikasikan menjadi PD linear orde 2 karena turunan tertinggi dari persamaan ini adalah turunan kedua. Karena semua dari variabel tak bebas Y mempunyai pangkat atau derajat 1, maka bisa kita sebut juga PD linear orde 2 derajat 1. PD linear derajat 1. Nah, ini juga yang menjadikan dia atau persamaan ini adalah linear. Syaratnya adalah variabel tak bebasnya harus berderajat 1. Kalau derajat lebih dari 1, maka otomatis PD yang dimaksud adalah PD tak linear, ya, seperti contoh berikut ini. Ya, misalnya contoh yang kedua, Y kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X dy per dx kuadrat ditambah X kuadrat kali Y sama dengan E min X. Dari contoh ini kita akan uji apakah PD linear atau tak linear. Kita lihat di suku pertama, koefisien turunan dari D kuadrat Y per dx kuadrat adalah Y. Padahal syarat untuk dikatakan PD linear maka koefisien turunan dari variabel tak bebas harus konstanta atau fungsi X ini adalah fungsi Y, berarti tak linear. Ya. Satu suku dari persamaan ada yang tak linear, maka bisa kita simpulkan PD-nya adalah PD tidak linear. Ya. Kalau kita melihat di suku kedua, itu juga nampak bahwa turunan Y ke 1 itu ternyata derajatnya adalah 2. Jadi ini turunan Y ke 1, turunan ke 1 tapi berderajat derajat 2 ya, karena pangkatnya 2, sehingga suku yang kedua ini juga kita sebut sebagai suku yang tak linear kalau kita mengacu pada bentuk umumnya. Kemudian untuk suku ketiga ini Y turunan ke 0 atau tidak diturunkan, kemudian koefisien dari variabel tak bebasnya adalah X kuadrat, sehingga ini kita sebut sebagai suku yang linear sebetulnya ya. Ini fungsi X tidak harus punya derajat 1, bebas apapun dia asalkan fungsi X atau konstanta yang menjadi koefisien dari variabel tak bebas Y dan turunannya, maka kita anggap sebagai suku yang linear. Untuk suku kanan, ini suku di ruas kanan itu adalah fungsi X, sehingga ini juga masuk dalam klasifikasi linear. Nah, secara
umum, PD ini dikatakan PD tak linier karena suku-sukunya ada yang tidak linier. Jadi PD tak linier. Karena orde turunan yang tertinggi adalah 2, maka tak linier orde 2. Kemudian bisa kita katakan juga PD tak linier berderajat 2 karena berderajat 1 karena turunan tertinggi ini punya derajat 1, meskipun pada suku yang lain ada derajat 2, tapi karena dia yang dikuadratkan itu adalah turunan pertama, maka yang kita lihat adalah derajat pada turunan tertinggi. Turunan tertingginya adalah derajatnya 1, berarti ini PD tak linier berderajat 1. Kemudian apakah ini homogen atau tidak? Kalau kita lihat di suku ruas kanan, karena Fx-nya tidak sama dengan 0, ini juga kita katakan sebagai PD tak homogen, ya. Itu adalah konsep dari PD linier, persamaan diferensial linier secara umum, ya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah konsep ketakbebasan linier, ya. Ketakbebasan linier.